Ya. Ya, makasih. Iya Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Kuramaya lamas, katakan ayah lamas. Iya lamas, katakan ayah lamas. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, betapa ajaibnya Engkau dalam kehidupan kami. Maha besar, perkasa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau berikan waktu malam hari ini untuk kami duduk bersama di ruang Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Yang Tuhan izinkan kami seberapa yang ada di ruang Tuhan Zoom ini ya Tuhan. Kami doa Bapa untuk hamba-Mu, yaitu Ibu Ong Ling Ling, yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Ya Bapa, kami percaya pengurapan Tuhan penuh atas hamba-Mu, dan juga Tuhan mengurapi setiap telinga-telinga kami, sehingga kami tidak salah mendengarkan Tuhan, tapi kami boleh mendengarkannya dengan baik, dan itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Engkau, dan kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan keadaan tiada cacat dan celah. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang persekutuan ini Tuhan, dari pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau Allah Roh Kudus akan berbicara melalui hamba-Mu, dan kami Tuhan Yesus Kristus akan dibangun, kami akan dibangkitkan, kami akan disegarkan, dan kami akan dibentuk menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, memiliki integritas Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima firman Tuhan. Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, Bu kasih. Lingling, terima kasih saya Ya. serahkan kembali kepada Ibu Lingling. Terima kasih buat hambanya Ibu Dorcas yang sudah berdoa buat firman Ya, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Dorcas semakin luar biasa. Ya. amin. Terima kasih Bu Lingling, Tuhan berkati. Sama Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu semuanya kita dengar firman Tuhan dulu ya, supaya kita lebih mengerti dan kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya pesan-pesan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengarkan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup sekalian semuanya. Ya, Tuhan berkata tetap berjaga dan berwaspadalah anak-anakku dimanapun kalian berada. Ya, hari ini lain daripada yang lain. Tuhan katakan tetap berjaga dan berwaspadalah anak-anakku dimanapun kalian berada. Dan Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah bagi anak-anakku yang senantiasa memperhatikan dan membenahi jubah yang dipakainya tetap putih bersih. Ya, berjaga-jaga. Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah bagi anak-anakku yang senantiasa memperhatikan dan membenahi jubah yang dipakainya selalu putih bersih. Ya. Dan Tuhan katakan tidak kotor, tidak berdebu, dan tidak berbercak hitam. Tetapi yang selalu membenahi dan menjagainya tetap rapi dan benar di hadapanku. Saudara, jubah kita ini kalau putih bersih, itu berarti kita dalam kebenaran Tuhan. Kenapa ada berdebu? Ada kotor, ada berbercak hitam. Berarti ada sesuatu yang kita lakukan tidak benar. Maka jubah yang kita pakai mulai kotor. Jubah kita yang pakai mulai kena bercak hitam. Karena ada sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kita. Ya. Dan Tuhan katakan, kedatanganku sudah di ambang pintu. Sudah semakin dekat dan semakin dekat. Dan dunia sudah semakin menuju kesudahannya. Saudara,
Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan dunia sudah semakin menuju kesudahannya. Dan Tuhan katakan, mari anak-anakku, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Pergunakanlah dan kenakanlah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan katakan pergunakanlah dan kenakanlah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu. Saudara bisa belajar, bisa lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Supaya kalian tetap bertahan dan tetap berkemenangan dan siap menyambut kedatanganku yang kedua kali. Aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya, dan aku tidak mau ada anak-anakku atau umat pilihanku yang tertinggal. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, besok pagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, betul? Ya. Dan apakah dampak kita selalu dari tahun ke tahun memperingati hari kenaikan Yesus ke surga? Dampaknya apa buat saudara? Apakah saudara mengalami perubahan ataukah semakin terpuruk atau hidupmu tetap biasa-biasa aja dari dulu, dari tahun ke tahun, ya cukup makan, cukup pakai, pas-pasan, dari dulu masuk lubang, tutup lubang, gali lubang, terus begitu. Dari dulu masalah satu selesai, masalah kedua datang, selesai, datang lagi dan datang lagi, terus begitu. Tetapi hari ini Tuhan mau naikannya ke surga membawa dampak dalam hidupmu yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Kalau kita jadi anak Tuhan biasa-biasa terus kita capek. Kita babak belur. Kita mengalami serangan demi serangan. Kita sakit semua. Ya, dihantam kiri, dihantam kanan. Ditarik muka, ditarik belakang. Kita sakit. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Yesus hari ini, dengar firman Tuhan baik-baik, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dampaknya akan luar biasa dalam hidupmu. Kita lihat firman Tuhan Kisah 1. Ayat 6 sampai 11. Kisah 1 ayat 6. Perikopnya berkata Yesus terangkat ke surga. Ya, kita tiap tahun memperingati hari Yesus terangkat ke surga, hari kenaikan Yesus ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, saudara baca sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kita sering mendengar pesan-pesan Tuhan di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan ketika kedatangannya yang kedua kali, Tuhan mau kita tidak tertinggal.
tetapi kita terangkat bersama Dia. Kita bisa menyambut kedatangannya dan kita bisa naik ke atas, terangkat bersama Dia berkemenangan, dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Dan tahukah engkau, ketika engkau terangkat ke surga, maka engkau tidak akan mengalami kesakitan, engkau tidak akan mengalami penyakit yang luar biasa terjadi di bumi, dan engkau tidak akan mengalami malapetaka dan mara bahaya yang terjadi di bumi, dan engkau tidak akan mengalami kekeringan. Supaya tidak mengalami semuanya itu, maka Tuhan katakan, mari, pergunakanlah. Pakailah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu, supaya engkau bisa bertahan, engkau bisa berkemenangan, dan engkau bisa menyambut kedatanganku yang kedua kali. Saudara, kita selalu memperingati dari awal hari kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Yesus mengalahkan alam maut, neraka kekal, dan Yesus keluar sebagai seorang pemenang. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia bangkit, dia hidup. Tahukah Anda, ketika dia bangkit, dia hidup, dia berkemenangan, dan dia bisa mengalahkan alam maut, dia berkemenangan, dan dia hidup. Dan selama dia hidup di dalam dunia, dia tidak berdiam diri, tidak makan tidur. Tetapi dia melakukan tugas Bapaknya di surga. Dia tetap menyampaikan kabar keselamatan, dan dia menyampaikan kabar kerajaan surga kepada semua umat manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia semua selamat dan tidak tertinggal, tetapi semuanya beroleh kerajaan kekal, kehidupan yang kekal. Ya, saudara, dan pengorbanan Yesus yang luar biasa ini selama 40 hari masih bekerja, masih menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, kabar kerajaan surga. Maka tiba saatnya setelah 40 hari, tiba saatnya Yesus naik di atas awan-awan. Dia kembali. Dan ketika dia naik di atas awan-awan, maka semua yang menyaksikan, semua melihat Yesus naik ke surga dengan terheran-heran. Dan ketika itulah malaikat berkata, ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Berdirilah 2 malaikat yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan hari ini Yesus yang sama sudah berjanji akan datang kembali ke dunia. Dan sudahkah engkau siap menyambut kedatangannya yang kedua kali? Sudahkah engkau berpakaian yang putih bersih, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdebu, yang tidak kotor, yang tidak terkena bercak-bercak tinta hitam, bercak-bercak tinta merah? Sudahkah engkau siap? Yang tahu Anda sendiri, ya. Kita semua belum siap. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan ini disampaikan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita membenahi diri kita. Ya, jujur dijawab belum sama Ibu Maureen. Tetapi Tuhan katakan tadi, berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau Tuhan masih datang 10 tahun lagi, kita masih punya waktu berbenah. Kalau Tuhan datang besok pagi, kita ketinggalan karena kita belum siap. Ya, dan hari ini, puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Tuhan mau mulai hari ini kita berbenah supaya kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nanti saya akan jabarkan itu nanti. Tapi hari ini poinnya bukan di situ. Tapi hari ini yang akan disampaikan Tuhan adalah di mana Tuhan terangkat naik ke surga. Disaksikan orang Galilea. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, dari tahun ke tahun, kita selalu memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Betul? Saudara, waktu Yesus naik ke surga, Anda di mana? Hari ini ketika Anda memperingati hari kenaikan Yesus ke surga,
Besok kan ya, besok. Makanya hari ini Tuhan sampaikan firman Tuhan supaya Anda siap besok, hatimu itu siap. Ya, jangan sia-siakan ini. Saudara, ketika engkau besok memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, jangan cuman datang ke gereja, jangan cuman biasa-biasa saja, maka tidak akan terjadi yang luar biasa. Semua yang kau lakukan, semua yang kau alami, semua yang kau rasakan hanya biasa-biasa saja dari tahun ke tahun. Ya. Tetapi kalau engkau mulai hari ini berbenah, membenahi hatimu, membenahi semuanya. Dan ketika engkau besok datang sujud di hadapan Dia, merendahkan hatimu di hadapan Dia dengan hati yang benar. Ketika engkau memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, saya beritahukan rahasia, imani dengan iman. Ketika Yesus naik ke surga, ada kenaikan ke surga. Hari ini juga imani akan ada kenaikan dalam hidupmu. Ada kenaikan dalam imanmu, dalam rohanimu, dalam jasmanimu. Ada kenaikan dalam hidupmu. Semakin hari semakin kau naik, step by step. Semakin hari kau semakin baik, semakin benar, semakin naik taraf hidupmu, semakin naik semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau engkau ada di bawah hari ini, imani engkau naik besok lebih baik. Ketika engkau naik satu tingkat, imani engkau besok naik lagi lebih baik dan lebih baik. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan kita datang ke gereja cuman biasa, minum perjamuan suci cuman biasa. Makanya hidup kita biasa, tidak pernah berubah sampai hari ini. Tetapi kalau engkau besok datang dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang bersih, tiada bercela. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, dan engkau mengimani Tuhan, kenaikanmu ke surga berdampak kenaikan pada imanku, kenaikan pada rohaniku, kenaikan pada jasmaniku, kenaikan dalam taraf hidupku, kenaikan dalam levelku, kenaikan dalam jabatanku, kenaikan dalam karirku. Imani itu terjadi dalam hidupmu. Kalau hidupmu tadinya pas-pasan, tetapi ketika engkau mengimani sambil berbenah diri ya. Kalau kita beriman, iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita punya iman luar biasa, tetapi nggak ada perbuatan, nggak disertai perbuatan, nggak ada terjadi. Hari ini saya tidak tahu hatimu. Ya, saya tidak tahu pikiranmu semuanya. Yang tahu dirimu sendiri. Kalau masih ada sakit hati, masih ada kekecewaan, kejengkelan, dan sebagainya, benahi hatimu. Supaya engkau benar di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau datang kepada Dia, sujud di hadapan Dia, engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, kau berkata, Tuhan, ampuni aku. Ya, ampuni aku Tuhan, aku bisa begini. Sampai hari ini aku bisa bertahan, aku bisa hidup. Aku tahu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa merubah hidupku. Hanya Engkau yang bisa mengangkat dan meninggikan Engkau. Hanya Engkau yang bisa promosikan aku dengan cara-Mu yang ajaib. Saudara, ingat, yang bisa merubah hidupmu adalah Tuhan. Yang bisa angkat tinggikan Engkau adalah Tuhan. Yang bisa bukakan pintu-pintu yang tertutup bagimu adalah Tuhan. Menjadi terbuka. Yang bisa menyelesaikan masalah persoalanmu adalah Tuhan. Bahkan kita sering mendengarkan pesan Tuhan di mana masalah kita seperti benang yang rumit, yang berundeli, yang tidak bisa diurai, ditarik-tarik semakin bundeli. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang mengurai satu persatu dan terurai satu persatu, selesai satu persatu masalahmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang bisa tolong engkau kecuali Tuhan. Kita sering berharap bersandar kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada saudara kita yang mungkin bisa membantu kita. Saya mau beritahu, bantuan manusia, bantuan orang tuamu terbatas.
bisa tolong berkali-kali. Orang tuamu tidak bisa menjaga sampai engkau tua. Engkau belum tua, orang tuamu sudah kembali ke pangkuan Tuhan. Tetapi kalau engkau berharap bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau terus mengandalkan Dia, engkau terus berpegang kepada Dia, engkau terus melekat kepada Dia, seperti ranting yang melekat kepada pokoknya, kepada pohonnya. Maka ranting itu akan bertumbuh semakin kuat. Kenapa? Karena ada asupan gizi dari pokok pohon itu. Hari ini kalau engkau melekat kepada Tuhan, yang sumber dari segala sumber kehidupan, yang sumber dari segala sumber keselamatan, yang sumber dari segala sumber kekekalan, yang sumber dari segala sumber kehidupan di dalam dunia ini, yang sumber dari segala sumber kesehatan, umur panjang, yang sumber dari segala sumber kelimpahan, kekayaan, kehormatan, bahkan sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini adalah Tuhan. Ketika engkau melekat kepada sumbernya, maka itu akan kau dapatkan dalam dirimu. Semakin engkau melekat kepada sumbernya, engkau akan semakin sehat walafiat. Kenapa? Karena sumbermu sehat dari Dia. Segala sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa singkirkan dengan caranya yang ajaib. Kalau tidak percaya cobaan, ya. Anda ambil satu timba, ya. Timba ini airnya kotor. Airnya coklat kotor. Lalu Anda buka keran. Keran itu airnya bening, airnya bersih. Dan keran itu memenuhi timba yang airnya kotor. Terus keluar air yang bersih. Maka air yang kotor di timba itu meluap keluar. Tumpah kan? Tumpah keluar. Air bersih itu terus tercurah. Yang kotor itu terus keluar dan keluar. Yang bersih terus tercurah memenuhi timbamu. Maka yang kotor semuanya akan keluar habis. Lama-lama yang datang yang diganti adalah air yang bersih. Ketika air bersih itu ada dalam dirimu, asupan yang bersih itu ada dalam dirimu, engkau akan sehat walafiat. Sehat imanmu, sehat rohanimu, sehat jasmanimu. Dan ketika asupan air kehidupan itu selalu ada dalam hidupmu, maka engkau tidak saja sehat, tetapi Tuhan bisa memberikan umur panjang kepada engkau. Karena Dia juga sumbernya yang punya umur panjang. Dia bisa memberikan nafas kehidupan kepada engkau. Nafas yang segar, nafas yang lancar, enggak nafas yang tersengal-sengal, nafas yang batuk-batuk, nafas yang sesak karena paru-paru, karena penyakit macam-macam. Enggak. Tetapi kalau engkau melekat kepada sumber nafas kehidupan itu, nafasmu akan dibuat lancar. Dan ketika engkau terus melekat, dan asupan air kehidupan itu terus ada dalam dirimu, semakin hari tubuhmu semakin kuat dan gagah perkasa. Kenapa? Ada pertumbuhan, ada perkembangan dalam imanmu, dalam rohanimu, ada pertumbuhan semuanya, semakin kuat, semakin gagah perkasa, semakin luar biasa engkau cakap melalui segala perkara, dan engkau semakin terus keluar sebagai pemenang, engkau semakin berlari dan melari sampai pada tujuan, dan engkau berkemenangan. Dan tahukah engkau, ketika engkau berkemenangan, maka di sana engkau akan diangkat, dipromosikan Tuhan. Diangkat, dipromosikan Tuhan. Semua orang di dalam dunia akan lihat, apalagi kalau menang, ya, menang Olimpiade, waduh luar biasa, seluruh dunia akan lihat. Engkau berkemenangan. Dan tahukah engkau, ketika seluruh dunia lihat, Tuhan angkat dan tinggikan, Tuhan promosikan engkau. Dan engkau akan dapat hadiah yang tidak terduga. Orang yang berkemenangan dapat hadiah, bukan? Oh, Bapak Presiden aja kasih hadiah. Pengusaha-pengusaha yang besar-besar kasih hadiah, kasih rumah, kasih macam-macam. Kenapa? Karena engkau berkemenangan. Begitu juga Tuhan, ketika engkau berkemenangan, Dia angkat tinggikan engkau dan promosikan engkau. Dia bawa engkau naik dan naik pada level-level yang tertentu. Dari low class menjadi medium. Dari medium menjadi high class. Itu Tuhan yang bawa, bukan dengan kekuatanmu. Orang yang tidak punya apa-apa, yang terpuruk, tidak ada modal kerja, tidak ada apa-apa, tapi punya hati yang kaya.
Ketika dia punya hati yang kaya, dia selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia selalu mengiringi dan melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, tidak pernah membedakan, tidak pernah menggolongkan, dan pernah pilah-pilah, tidak pernah lihat uang. Dia terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, upahnya bukan dari manusia. Manusia terbatas. Manusia itu dilayani, masih bisa ngomel. Dilayani masih bisa mengkritik. Udah ada kasih apa-apa, masih bisa menyalahkan, masih bisa memfitnah, masih bisa menjatuhkan, masih bisa menjebloskan. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau terus melayani dia dengan segenap hati, apapun yang diperbuat oleh manusia, Tuhanlah pembelamu. Tuhanlah benteng kehidupanmu. Dan dia yang melindungi engkau. Dia yang membentengi engkau dari semua ulah manusia. Dari semua orang yang akan menjatuhkan engkau. Tetapi dia yang menyertai engkau. Dia yang melindungi engkau. Dia akan bawa engkau naik ke atas. Dan naik ke atas dengan caranya yang ajaib. Dan ketika dia yang bawa naik ke atas, dia akan promosikan Anda ke seluruh dunia. Bukan cuma di desa, di kota Surabaya, di kota Jakarta. Tuhan bisa bawa engkau sampai ke luar negeri, go internasional dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada engkau. Tuhan yang memberikan hikmat kepada engkau. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau. Bahkan Tuhan yang memberikan otoritas dan kuasanya kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, kita manusia biasa, kekuatan kita terbatas. Kalau engkau bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan orang pelepasan, kalau engkau bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakitnya sembuh, itu bukan engkau, tetapi Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika kita rendah hati, dan ketika kita rendah hati, maka Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memakai kita, semakin Tuhan angkat tinggikan kita dengan caranya yang ajaib. Kalau engkau baru dipakai sebentar, engkau sudah sombong, engkau tidak pernah akan meningkat. Karena Tuhan lihat kapasitasmu. Tuhan lihat levelmu, karaktermu. Aduh, baru diangkat satu tingkat aja sombongnya amit-amit. Tidak bakal naik tingkat kedua. Tetapi lihatlah, orang yang tetap rendah hati, orang yang tetap melekat dan tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, dan tetap memperlengkapi dirinya dengan persenjataan, dengan perlengkapan senjata yang dari Tuhan, maka apapun yang orang perbuat, apapun yang orang katakan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap memelihara hidupnya. Tuhan tetap melingkupi dia dengan sinar kemuliaannya. Dan Tuhan bawa dia semakin naik dan naik dengan caranya yang ajaib. Tahukah Anda ketika engkau naik, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Upahmu besar di surga, pintu surga terbuka bagimu, dan kau bisa masuk ke surga kekal. Tetapi demikian juga di bumi. Tahukah engkau di bumi, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan akan buat hidupmu naik dan naik. Dari bawah, Tuhan bawa naik tingkat demi tingkat, naik. Dan engkau mulai mengalami kemajuan. Engkau mulai mengalami perkembangan. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, mulai ada hasil. Ada hasil di luar dugaanmu. Apa yang kau lakukan dan perbuat, mulai ada penyertaan Tuhan. Mulai ada kemajuan. Mulai ada peningkatan dan peningkatan. Mulai levelmu naik di atas. Tadi naik sepeda motor berubah naik Xenia. Ya, ketika naik Xenia masih bisa ya shalom, masih bisa rendah hati, masih bisa memuliakan nama Tuhan, tidak sombong. Tuhan bisa ganti naik expander. Dari naik expander, ya, engkau masih rendah hati. Engkau tetap benar dalam kebenaran Tuhan. Tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan akan bawa engkau naik lagi. Ya, naik lagi, naik di tingkat level yang lebih luar biasa, naik Mazda. Ya, naik Mazda, dari Mazda naik Mercy, naik selanjutnya dan selanjutnya. Ada level-level, ada tingkatan dan tingkatan yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan kesiapan hatimu, sesuai dengan karaktermu. Ya, kalau engkau melayani Tuhan luar biasa di mimbar, ya, di depan di gereja, pulang engkau maki-maki istrimu, engkau pukul istrimu,
Tidak berguna, memang tidak ada yang tahu. Tetapi sia-sialah semua yang kau lakukan. Dipuji manusia, tetapi engkau tidak mendapat pujian dari Tuhan. Buat apa? Engkau dipuji manusia hanya sementara. Tetapi pintu surga tidak terbuka bagimu. Buat apa? Ya, tapi hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini benahi hatimu. Bereskan semuanya ganjalan-ganjalan di dalam hatimu yang manusia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ketika engkau beres besok, engkau sujud di hadapan Tuhan. Engkau memperingati hari kenaikan Tuhan. Engkau akan bisa berkata-kata, Tuhan, aku percaya. Mulai hari ini, aku percaya ada peningkatan, ada kenaikan dalam imanku, dalam rohaniku, dalam jasmaniku. Mulai hari ini aku percaya ada perubahan demi perubahan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanku. Apa yang aku lakukan, kerjakan, ada perkembangan, ada kemajuan, ada peningkatan, dan semakin naik dan naik dengan caramu yang ajaib. Saudara, ketika engkau benar, ketika engkau beriman, engkau berkata itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Jangan kita jadi anak Tuhan dari tahun ke tahun, bersyukur cuma di jalan di tempat, cuma puter-puter, cuma maju mundur, naik turun dan naik turun. Buat apa? Ya buat apa? Yang Tuhan mau adalah kita semakin hari semakin berbenar, semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Buat apa kita punya gereja besar, kita punya jemaat luar biasa, kalau kita sendiri tertinggal? Buat apa? Akhirnya sia-sialah kerjamu di dunia, sia-sia sepanjang hidupmu. Engkau melayani, engkau sudah menabur, engkau sudah melakukan semua seperti yang firman Tuhan dikatakan. Buat apa? Kita pikir kalau kita bisa melayani di desa, kita bisa khotbah di gereja, wah itu luar biasa. Kalau banyak orang yang mengundang kita, wah itu luar biasa. Rame, laris, manis. Tetapi Tuhan katakan, buat apa kalau engkau sendiri tertinggal? Tidak ada gunanya. Yang aku mau adalah engkau benar. Engkau layak menyambut kedatanganku yang kedua kali. Dan kita sering mendengarkan pesan-pesan Tuhan dengan penglihatan dari Tuhan, di mana kedatangan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada beberapa orang benar yang memakai jubah kebenaran naik dan naik ke atas. Dan Tuhan katakan, orang benar yang mendapat perkenananku, mereka akan mengalami rapture. Saudara baca di firman Tuhan, di mana rapture terjadi, dua orang bersama, satu naik, satu tertinggal. Ya, dua orang di ladang, satu naik, satu tertinggal. Dan saya berdoa buat Anda semua yang ada di Zoom ini, adalah orang yang naik, bukan yang tertinggal. Ya, buat apa? Kalau kita tertinggal, akhirnya kita mengalami malapetaka dan mara bahaya yang terjadi dalam dunia. Kita akan mengalami di mana akan ada kesesakan, akan ada penyakit. Kita akan mengalami itu. Tapi kalau kita benar, kita akan rapture. Kita tidak usah ngalami. Buat apa bersusah payah, bercocok tanam? Waduh, mulai sekarang siap-siap cocok tanam. Kasih ladang yang besar, kasih ladang duit, punya duit, beli tanah yang besar, bercocok tanam untuk antikris. Waktu antikris nggak ada orang bisa berjual beli, nanti daripada nggak bisa makan, lah mulai sekarang siap-siap bercocok tanam untuk besok. Saudara, Tuhan berkata pada saya, buat apa engkau sibuk-sibuk bercocok tanam? Buat apa, kata Tuhan? Terus saya berkata, loh terus Tuhan gimana? Ketika engkau benar, engkau akan mengalami rapture. Engkau tidak perlu bersusah payah dengan kehidupan di dalam dunia ini. Engkau rapture bersama aku. Saudara, pilih mana? Pilih mana? Harus repot-repot. Kan mending rapture bersama Tuhan. Aman sudah. Beres sudah. Kita tidak mengalami kesesakan dan malapetaka yang terjadi dalam dunia. Kita tidak mengalami kekeringan. Ingat penglihatan terakhir kemarin itu, di mana Tuhan perlihatkan ada tempat suatu yang luas sekali tapi kering. Ada lagi yang subur. Dan Tuhan perlihatkan banyak orang yang mengalami kekeringan sehingga mereka mati dan mati-mati tergeletak.
Tetapi orang-orang yang mengalami tempat yang subur, yang dipelihara Tuhan, mereka tidak mengalami kekeringan, tetapi mereka mengalami hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika beberapa orang, Tuhan berkatakan, berlutut berdoa dengan jubah kebenaran, maka orang ini naik ke atas dan naik ke atas. Dan hari ini Tuhan berkata, kedatanganku sudah semakin dekat dan semakin dekat. Dan semakin dunia diambang kehancurannya, kebinasaannya. Kemarin saya melihat bola dunia yang besar itu, global itu, tiba-tiba runtuh dan runtuh dan runtuh, dan akhirnya runtuh habis jadi tanah. Buat apa kita bersusah payah? Hari ini kita masih bersusah payah mengais dan mengais untuk supaya apa? Supaya kita kaya, supaya kita berhasil, kita berkelimpahan. Boleh, kita boleh kerja, bukan enggak boleh kerja. Boleh, tapi jangan lalai. Engkau bekerja, engkau juga mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Tahukah engkau? Anda ini seperti HP. Ya, ketika HP-mu tidak pernah dicas, HP ini nggak bisa dipergunakan lagi. Ketika Anda tidak ada cas energi yang dari Tuhan, tidak ada casnya energi yang dari Tuhan, listrik yang dari Tuhan, maka engkau tidak berguna. Semakin hari engkau akan semakin redup dan akhirnya mati. Ingat Ibu Gembala Deborah Suartini. Dia tidak tahu saya. Dia ketemu saya beberapa kali, ya kan, di Kediri. Dan waktu lalu dia menyampaikan pesan Tuhan, dia melihat ada satu gardu listrik yang besar. Ya. Dia berkata, Tuhan, apa itu Tuhan? Kok gardu listrik yang besar? Sumber listrik itu. Dan Tuhan katakan, di mana sub ini dipakai Tuhan seperti gardu itu. Orang-orang yang masuk di sub ini seperti dicas, dikasih aliran listrik supaya ada kehidupan. Saudara, kalau kita dicas terus, kita dialiri aliran listrik terus, kita semakin hidup, tidak pernah mati. Setiap saat itu standby. Kita setiap saat standby. Tidak pernah mati. Dan ketika kita terus berjaga-jaga standby terus, ketika tiba saatnya kita harus naik, kita naik. Kita naik, kita nggak takut. Kenapa? Dan karena kita benar. Kita adalah orang pilihan Tuhan yang berkemenangan. Dan kita otomatis naik. Oleh sebab itu mari, benahi hatimu. Kalau Anda cuma datang, dengar dan dengar pesan Tuhan itu tidak pernah tak terjadi. Semua terjadi. Pasti terjadi dan tergenapi dalam hidupmu, terutama ketika engkau benar. Ketika engkau benar, pasti terjadi tergenapi dalam hidupmu. Karena walaupun berlambat-lambat, semua itu menantikan kesudahannya. Saya sering sampaikan, ketika Tuhan menjanjikan engkau, orang tuamu yang kaya raya konglomerat, ya, menjanjikan engkau, nak, aku sekolahkan engkau supaya engkau pintar dan engkau harus menjadi pilot, ya, karena papa kaya, papa akan beli pesawat buat kamu. Tetapi kita tidak pernah mau belajar. Kita selalu belajar. Kita selalu di sekolah rankingnya selalu ranking terakhir. Bagaimana kita bisa lulus? Kita nggak pernah lulus dengan angka yang baik. Apa yang dikatakan papamu, engkau akan jadi pilot, aku akan berikan engkau pesawat terbang, tidak pernah terjadi. Papamu beli pesawat, tetapi engkau tidak bisa mengendarainya. Engkau cuma bisa pegang pesawatnya. Engkau cuma bisa duduk di pesawat sebagai penumpangnya, tetapi engkau tidak bisa memiliki pesawat itu. Engkau tidak bisa mengendarai pesawat. Sama dengan rumah. Ya. Engkau cuma bisa pegang rumahnya, tapi engkau tidak bisa memilikinya. Kalau engkau tidak ada kemampuan, bukan? Mari. Hari ini mari. Saya minta tolong jangan ada suara-suara, karena apa yang kita lakukan saat ini semua itu masuk di YouTube. Jadi kalau ada suara-suara itu akan terdengar di YouTube dan itu tidak bagus, ya. Jadi saya minta tolong pengertiannya dan kerjasamanya yang baik.
Belajarlah kita menghargai dan menghormati firman Tuhan. Kalau kita saja nggak bisa menghargai, menghormati firman Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita? Roh Kudus ada di depan kita, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah berasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah melekat sama Dia. Kita tidak akan merasakan jamanya. Kita tidak akan merasakan lawatannya. Kenapa? Karena kita nggak pernah bersekutu dengan Dia. Dan kita juga nggak pernah merasakan ada aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk di dalam pikiran kita, semuanya nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak pernah melekat, kita nggak pernah dicas. Makanya nggak terjadi apa-apa. Hari ini mari, besok saudara akan datang ke gereja masing-masing. Anda akan memperingati hari kenaikan Tuhan di gereja masing-masing. Imani, yakin, dan percaya ada kenaikan dalam seluruh taraf hidupmu, dalam seluruh level hidupmu. Ya, ada kedudukan, ada jabatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan keluargamu. Imani. Ya, jangan kau pikir, aduh, umurku lo sudah 60. Bagaimana mungkin? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tahukah Anda? Umur 70 pun, kalau Tuhan mau, engkau benar, Dia akan pakai engkau. Dia bisa angkat tinggikan engkau. Dan Dia bisa promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang Tuhan mau adalah engkau benar. Kalau engkau cuma biasa-biasa, jadi anak Tuhan biasa, tidak ada pembenahan dalam dirimu, tidak ada pembenahan dalam hatimu, dalam seluruh aspek kehidupanmu tidak pernah ada pembenahan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Coba saudara bayangin, sebuah rumah ya yang tidak ada penghuninya. Rumah itu sowong kata orang Jawa, ya. Rumah itu kosong. Otomatis rumah itu gelap. Ya kan, tidak ada penghuninya. Dan otomatis rumah itu kotor. Dari berdebu, maka sampai airnya kotor. Banyak sarang laba-laba, banyak semua tidak karuan di situ. Bahkan banyak binatang di situ karena rumahnya kosong. Dan ketika rumah itu kosong, orang yang lewat yang lalu lalang tidak pernah memperhatikan rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu kosong dan rumah itu tetap dari dulu gitu, bahkan mulai hancur, gentengnya mulai jatuh, ya atapnya mulai jatuh, rumah itu mulai rusak dan rusak. Orang lewat tidak memperhatikan karena tidak ada yang istimewa, tetapi mereka akan melihat rumah itu rumah hantu, nggak ada penghuninya. Rumah itu lihat, rumah itu kosong, rumah hantu, banyak setannya. Lihat itu semua sudah pada jatuh, ambruk. Orang akan berkata begitu dan orang tidak akan mampir. Orang tidak akan melihat. Tapi coba, rumah yang tadinya jelek, tapi rumah itu didandani, dibersihin. Dibersihin, ditanamin, kebunnya bagus, dibersihin, dirapiin, suasananya bagus, ya. Orang lewat, orang dahaga mampir, minta air. Orang lapar, orang mampir, minta tolong, minta makan. Orang berteduh, orang duduk di situ sebentar di bawah pohon rumah itu, enak sejuk karena rumahnya pohonnya rindang. Saudara, saya menyampaikan ini, Anda pasti mengerti. Ketika rumahmu bagus, semakin rumahmu bagus, semakin hatimu bagus, semakin hatimu bersih, semakin hatimu benar, semakin kau melekat sama Tuhan, semakin kau dicas sama Tuhan, semakin melekat masuk ke dalamnya, semakin urapan Tuhan ada dalam hidupmu. Semakin urapan Tuhan ada dalam hidupmu, semakin kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Semakin kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, semakin kau tampil beda. Engkau akan tampil beda. Engkau akan tampil cantik dan menawan. Awet muda, awet cantik. Dan kau akan tampil beda. Banyak orang yang ada bersama dengan kau merasakan ada suatu kedamaian. Lek ndak ketemu rasanya gak enak. Nek gak telepon rasanya gak enak. Nek ndak dengar suaranya rasanya gak enak. Ada yang kurang, ada yang kangen. Kalau engkau bisa dalam taraf itu, berarti engkau luar biasa. Ya, mari berubah. Mulai hari ini benahi hatimu, benahi semuanya, supaya benar-benar terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup saudara. Besok ada Zoom jam 7.
kita akan memuji dan menyembah. Kita akan memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Percayalah, akan ada terobosan terjadi. Percayalah, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dengan caranya yang ajaib. Percayalah, mujizat terjadi. Sakit penyakit apapun, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Mulai Tuhan sembuhkan, ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Siapkan diri Anda ketika Anda memuji dan menyembah. Berikan yang terbaik. Hargai kehadiran Roh Kudus. Hargai Dia. Maka engkau akan melihat hasilnya di luar dugaanmu. Masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. 7 malam, Bu. Jam 7 malam. Ya. Ibadahnya jam 7 malam, pujian penyembahan. Bagi Bapak Ibu semua, ya, kalau saya nggak keburu share, Anda bisa masuk, pokoknya diingat hari Rabu jam 5, hari Kamis jam 7, hari Sabtu jam 5. Tapi jam 4 kita sudah open gate dan sudah banyak yang masuk. Ya. Terkadang saya nggak keburu waktunya untuk share. Ya, hari Senin saya ada acara, hari Selasa ada acara, hari Rabu ini onsite, besok Kamis pagi saya harus pelayanan, malam lagi ketemu saudara, ya kan? Hari Jumat saya sudah ada janjian, ada pelayanan, hari Sabtu masuk Zoom lagi, hari Minggu pagi-pagi jam 3 harus bangun pagi, siap-siap, Zoom-nya selesainya jam 12 ya, setengah 1, jam 3 harus siap-siap untuk berangkat ke Nganjuk. Dari Nganjuk, dur lagi ke Salatiga. Pulangnya pasti di Surabaya jam 12 malam. Bayangin. Jadi terkadang saya di jalan, saya share. Tapi kadang luput-luput, kadang nggak keburu ya. Jadi saudara ingat-ingat sendiri, pokok tiap Rabu jam 5, Kamis jam 7, Sabtu jam 5. Ya. Tetap ada linknya, tetap sama. Ada yang tadi tanya, Cik Ling, saya belum dikirimin. Ya, saya kirimin. Walaupun saya tidak kirim, pakai aja link itu tetap sama. Tetap bisa masuk. Ya, jadi diingat-ingat. Soalnya terkadang saya share, kadang kan ada kelewatan. Kalau capek, lupa, kelewatan. Ya, bukan tidak sayang. Saya ingin share semuanya. Tetapi terkadang nggak nututi tenaganya. Ya, Anda yang bantu share ke teman-teman. Ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Ayo benahi hatimu. Saya ingin melihat saudara ada perubahan. Saya ingin melihat saudara semakin baik, semakin benar di hadapan Tuhan, semakin ada peningkatan, semakin ada kemajuan yang luar biasa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Kayak sekarang guru di sekolah. Guru kalau lihat murid-muridnya berhasil, muridnya luar biasa, muridnya jadi konglomerat, gurunya akan bangga. Itu loh muridku. Ya guru akan cerita, itu loh kamu tahu nggak itu konglomerat si A, itu dulu muridku loh. Dia dulu di sekolah gini-gini. Bangga kan? Coba gurunya melihat berita di surat kabar, murid-muridnya yang pinter, yang luar biasa, tiba-tiba menjadi penjahat kelas kakap. Gurunya mau ngomong, itu dulu muridku yang terpandai. Malu saudara. Benar nggak? Nggak ada yang dibanggakan. Tapi coba kalau muridnya luar biasa. Gurunya akan bangga. Kalau guru bisa bangga, apalagi Tuhan Yesus, dia akan bangga kepada engkau, orang pilihannya yang luar biasa, orang pilihannya yang berhasil, yang semakin hari semakin benar, dan orang pilihannya yang semakin hari semakin berlayak dan berkenan di hadapannya, dan menjadi pilihannya yang luar biasa, mendapat perkenanan, dan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya, mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk besok. Imani mujizat terjadi, imani perubahan terjadi. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Ibu Gembala. Ya, saya persilakan. Yuk, mari saudara kita akan masuk dalam doa, membawa ucapan syukur terima kasih kepada Bapa di surga.
Yang Maha Besar Bapa kami yang di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Engkau, Bapa yang baik, sangat peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Kau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami. Walaupun itu tidak nampak, tetapi dalam hati kami yakin Tuhan, kami akan mengalami itu semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah berhenti berkata-kata. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu dan firman-Mu terus berkumandang di dalam setiap hati nurani kami. Bukakan mata hati kami yang sedang tertutup oleh selaput-selaput itu Tuhan, supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang stagnan, tetapi kami boleh bertumbuh, ada perubahan dan perubahan untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini hamba-Mu bisa berdiri dan Tuhan di hadapan hadirat-Mu itu karena kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan dan Engkau limpahkan dalam kehidupannya, sehingga dapat melayani pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Buat kami semua yang hadir pada malam hari ini, berikan kami hati untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi, saling Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Cik Lingling bersama suami dan Tuhan anak-anaknya, semua mantu dan cucunya. Berkati pelayanannya Tuhan, baik di dalam Tuhan Grace Ministry, baik onsite maupun Zoom, juga pelayanan Surabaya sekitarnya. Tuhan, haleluya, pelayanan online. Tuhan, mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pelayanan keluar kota. Tuhan, Engkau mensupport hamba-Mu. Tuhan mengcover, Tuhan ada covering kuasa Tuhan dari sorga. Tuhan senantiasa melindungi dan menjaganya dengan bala tentara malaikat sorga. Tuhan, sehingga hamba-Mu aman, sejahtera, tak kurang satu pun yang baik daripada-Mu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna, karena Engkau tahu pengabdian pelayanan hamba-Mu ini dengan tulus ikhlas, maka Tuhan tidak akan membiarkan hamba-Mu dalam kesulitan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan memberkati supaya ibadah sub ini semakin Tuhan bertumbuh, anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan semakin meluas, banyak jiwa yang datang Tuhan. Tuhan, haleluya, bukan hanya sekedar untuk cari minta doa, Tuhan menunggu menantikan nubuatan disampaikan, tetapi kami mau dengar suara Tuhan, kami mau diubahkan oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan sehingga hidup kami boleh berguna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Berkati Tuhan semua dokter-dokter yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Berkati semua para pengusaha. Tuhan, para pekerja-pekerja. Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan yang kuliah, mahasiswa. Tuhan, anak-anak haleluya masih muda-muda juga ikut dalam Zoom ini. Tuhan, berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya beban pergumulan kami yang kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan pasti ada jawaban Tuhan, supaya kami dapat menata hati dan pikiran kami untuk tetap kudus dan berkenan, berbajukan sirah kebenaran, keadilan. Tuhan, haleluya, ketulusan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Berkati juga kami sisipkan dalam doa untuk Bapak-Mu, Tuhan, Bapak Pendeta Wilson. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses, Bapak Luther Mande, Tuhan, Ibu Deborah, Tuhan, haleluya, Ibu Dorcas, juga Ibu, haleluya, haleluya, hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang hamba tidak sebutkan nama mereka. Tuhan peduli, berkati Kohos, Tuhan David bersama istri, juga kami serahkan Julius dengan keluarganya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkat kemurahan Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati semua anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan. Engkau nyatakan pertolongan dan keajaiban-Mu. Engkau tolong mereka yang susah tidur, yang lemah dikuatkan, yang sakit pun mengalami kesembuhan, yang putus asa diberikan pengharapan Tuhan. Haleluya, mengalami jalan buntu Tuhan, segera bukakan jalan-Mu. Nyatakan rencana-Mu yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ibadah ini akan dilanjutkan sampai nanti malam selesainya. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi, memberkati, menjaganya dari segala bencana dan bahaya, dari segala serangan-serangan iblis, roh-roh jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan melingkupi dan memberkati. Izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Turun tangan, memberkati kami semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dengan kuasa hadirat-Nya melingkupi dan menjaga kita dengan damai sejahtera, selamat sentosa, kenikmatan dan kepuasan dengan berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah ada di dalam hati Tuhan. Nyatakan dalam kehendak-Mu dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Cik. Terima kasih Ibu Gembala Febanini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Cik Ling. Tuhan berkati juga. Sehat, semangat. Hadirat Tuhan melindungi. Amin. Sama-sama Ibu Gembala. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada, boleh disampaikan. Cik, saya mau Ada? saksi ya Cik. Boleh. Silakan Ibu Gembala. Shalom, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Saya akan bersaksi sedikit pengalaman saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya masuk Kota Nganjuk mulai tahun 1974. Jadi nanti tahun depan bulan April saya sudah masuk pelayanan di Nganjuk 50 tahun. Puji Tuhan. Dan 50 tahun ini saya lewati dengan suka, ya, air mata dan tawa. Ada asin, ada manis, ada yang asam, juga ada yang pahit. Tapi saya bertahan sampai hari ini, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya cerita waktu saya baru masuk Nganjuk. Suami pelayanan di Nganjuk. Dan pada saat itu saya masuk Nganjuk tahun 74, bulan April. Itu jiwanya cuma berapa orang? 7 orang. Dan tahun 74 itu kolektor 100 rupiah tidak genap. Akhirnya suami saya punya hubungan teman-teman di Nganjuk, orang-orang Chinese. Dia panggil sama suami saya karena suami saya orangnya kan juga supel ya, banyak bergaul. Kenal. Terus ditanya, Pak Paulus terus gimana pelayanannya? Ya begini-beginilah, memang baru pindahan. Terus akhirnya mereka dengan baik hati menawarkan, aku punya mobil, wis pakein untuk cari penumpang, maksudnya Kediri Nganjuk, biar dapat menambah income untuk keluarga. Karena kalau kita mengharapkan dari pelayanan jemaat, persembahan jemaat itu minim banget, sudah tidak mencukupi. Akhirnya suami saya menerima tawaran itu. Saya kernetnya, saudara, saya kernetnya suami supir. Saya di samping suami saya, nerima uang kalau ada penumpang bayar, itu saya yang nerima. Kalau pagi berangkat saya bawa kopi, saya bawa makan, jadi tidak perlu makan di luar. Nah, akhirnya satu saat ada anak Tuhan, bukan dari jemaat kami, naik mobil itu ke Kediri. Besoknya jemaat itu yang naik mobil, di mana suami saya yang setir. Besoknya dia membuat omongan begini, aku kemarin naik pendetamu, kayak gitu.
Waduh, semua jadi bingung. Jemaat kami dikasih tahu begitu. Aku kemarin naik pendetamu, bukan naik mobil pendetamu, enggak. Naik pendetamu. Akhirnya jemaat itu merasa malu, Bapak, Ibu, Saudara. Merasa malu, terus langsung ngomong jemaat itu, Om, sekarang begini Om, nggak usah nyopir Om, nggak usah cari penumpang. Kita jemaat yang ada sepakat, kita gerakkan untuk beras jumputan. Ya, beras jumputan, jadi setiap kali masak, 1 genggam ditaruh kantong sampai itu 1 bulan. Setiap minggu pertama perjamuan kudus dibawa ke gereja. Nah, dibawa ke gereja. Sambil itu terus mereka, ayo, ada yang kasih tahu, kamu kasih persembahan, kamu kasih apa, sayur lah, apa, makanan apa. Akhirnya bertahan sampai hari ini. Dan jumputan beras itu tidak lama, berapa tahun saja. Setelah itu tidak hanya jumputan, tapi orang panen itu bawa 20 kilo, 25 kilo. Membuat saya bertahan. Dan setelah suami dipanggil Tuhan, pelayanan hampir 30 tahun di Nganjuk. Nah, itu mulai saya begini, Tuhan, apakah saya sanggup? Saya ini orangnya nggak pinter ngomong. Deket sama orang ya takut. Mau cerita apa ya takut. Saya mau khotbah itu ya takut. Saudara tahu waktu suami saya dipanggil Tuhan, pada bulan November dipanggil Tuhan, saya Januari sedih hati di hadapan Tuhan. Tuhan, tuntun aku tahu kemampuanku, aku nggak bisa. Tapi kalau memang ini pelayanan yang harus saya lanjutkan, saya jalankan. Ya, saya lakukan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Akhirnya sampai sekarang, saudara, suami saya sudah 21 tahun dipanggil Tuhan. Dan dari suami sampai sekarang 50 tahun nanti bulan April. Nah, saya kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Yaitu tadi mulai jumputan, sampai mereka memperhatikan persembahan, mereka memperhatikan memberi apa, kadang ya salam tempel. Nah, juga ada berkat-berkat dari luar kota. Zaman dulu kan nggak ada transfer, nggak ada rekening. Ya itu apa? Wesel, pos wesel, kirim. Itu berhenti, Tuhan sambung yang lain. Nah, ini maksud kesaksian saya malam hari ini. Ada tujuan saya, ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ikut Zoom. Sebelum saya lanjutkan, saya berkata, saya mohon maaf sama Cik Lingling. Saya minta izin untuk menyampaikannya. Jadi, beberapa saat yang lalu, seringkali saya mendengar ya bahwa Zoom ini butuh biaya. 1 tahun sekali bayar untuk biaya Zoom ini 22 juta. Saya kadang ya mikir, uang dari mana ya Cik Lingling ini 22 juta. Nah, hati saya terusik, Bapak, Ibu, Saudara. Saya terusik. Bagaimana kalau kita ibaratnya ini gereja, saya sodorkan kantong kolektor. Ada persembahan lewat kantong kolektor. Berhubung ini Zoom, kan tidak ada kantong kolektor. Nah, mungkin Bapak Ibu ini ajakan, bukan saya bagaimana ya, kalau mau, bukan kalau mau, ajakan. Ayo kita kumpulkan persembahan kita. Entah itu 1 bulan sekali, atau 1 bulan 2 kali, terserah Bapak Ibu. Kita mau kasih 20.000, atau kasih 50.000, syukur-syukur bisa kasih lebih dari itu. Akan mencukupi kebutuhan Zoom ini. Supaya pekerjaan Tuhan ini dapat lancar. Tidak dibebankan kepada Cik Lingling atau Ibu Lingling seorang. Tapi kita ikut andil bagian. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menabur tidak pernah hilang. Kita menabur tidak akan sia-sia. Itu akan tumbuh jiwa-jiwa. Dan upah kita itu besar.
Kita tidak menuntut upah materi yang di dunia, tetapi di surga nanti. Tujuan kita itu. Karena tujuan kita bukan cari hal-hal yang sia-sia, tapi cari kerajaan surga. Benar, kalau kita mau nata hati seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi yang disampaikan, ada perubahan. Nah, ada kenaikan. Kalau kita ada perubahan, pasti ada kenaikan. Nah, kenaikan level, kenaikan jenjang ekonomi, kenaikan kesehatan, kenaikan rohani, kenaikan iman, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada tindakan, ada perbuatan, ada kelanjutan. Tidak hanya kita dengar kanan keluar kiri, tetapi masuk dalam hati, kita renungkan, kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi ini yang saya maksudkan, tujuan saya ini. Maka saya tidak hanya sekedar ngomong, tidak sekedar untuk bicara tanpa alasan, ya. Jadi firman Tuhan yang sudah kita dengar ini melengkapi kita di dalam ibadah. Sedangkan di dalam kitab Amsal, saya tidak khotbah, cuma saya ingin kasih tahu saja ayatnya. Amsal 28 ayat 22 mengatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Untuk apa kita mengejar? Berkat nggak usah dikejar. Mari kita mau melakukan firman Tuhan. Berkat itu akan datang sendiri. Tapi kalau kita kikir, semakin kita merasa kekurangan terus. Tidak akan pernah cukup. Manusia itu tidak ada batasnya kebutuhannya. Mari kita lakukan dengan baik dan benar. Ya. Nah ini 1 Korintus. Supaya lebih kuat. Jadi saya tidak hanya ngomong berdasarkan perkataan saya, tapi berdasarkan firman Tuhan. 1 Korintus 6. Ayatnya yang ke-10. 6. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelaskan firman Tuhan. Jadi pencuri, kalau ini memang haknya, bukan hak kita, yang harus kita serahkan kepada orang lain yang lebih berhak menerima. Berikan, jangan mencuri, jangan mengambil. Nah, ini ya maksudnya. Orang kikir, nah enggak boleh kikir. Kikir itu pelit. Pemabuk, mabuk harta, mabuk kekayaan, mabuk kedudukan. Jangan terjadi pada kita. Nah, jangan sampai memfitnah. Kita sudah memberi, terus memfitnah, mencurigai yang lain-lain. Tidak boleh, itu tidak berkenan. Nah, menipu. Nah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sudah jelas itu tidak ada bagian bagi orang-orang semacam itu. Puji Tuhan. Kita ingat ya, janda Sarfat. Bagaimana kehidupannya janda Sarfat? Dia tidak punya apa-apa, tapi dia taat. Dia melakukan. Apa kata Tuhan? Berikan dulu kepada hambaku Elia. Padahal dia punya hanya 1 genggam tepung. Hanya minyak cukup untuk masak roti. Tapi dia utamakan Tuhan. Dia tidak mati kelaparan. Dia tidak akan jatuh kekurangan dan kemiskinan. Tuhan pelihara dengan begitu luar biasa. Berkatnya sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Lukas 21 ayat yang kedua mengatakan, ayat 1 sampai yang ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin yang masukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu orang janda yang miskin. Bukan karena kelebihannya. Justru itu nafkahnya, nafkah hidupnya dia persembahkan. Dia masukkan 2 peser nanti dalam kotak peti itu.
Beda dengan orang kaya, karena dia kaya berkelimangan dengan harta kekayaan. Dompetnya tidak pernah kosong. Dia memberi, tapi memberinya karena kelebihannya. Tapi Tuhan cari orang yang mau mengabdi, mengasihi dengan ikhlas dan tulus. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Kalau kita memberi dengan ikhlas, Tuhan akan mengembalikan 100 kali ganda. Berapakah 100 kali ganda? Sulit untuk dihitung. 100 kali ganda. Semoga ini bisa terrealisasikan, bisa diwujudkan. Mari kita mulai, ya. Terserah kapan Bapak Ibu Saudara mau memulai, langsung masukkan ke rekening Cik Lingling. Dalam hal ini saya mohon keikhlasan Cik Lingling untuk share lagi nomor rekeningnya Cik Lingling supaya jemaat anak-anak Tuhan ini mau berbagi. Entah 20, 50 atau 100 terserah. Persembahan tidak dibatasi. Mau memberi sedikit silakan, mau memberi banyak puji Tuhan. Cukup, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Saya rasa Cik Lingling nggak mungkin sampai kesulitan minta sama anak. Cik Lingling ya malu, ya kan? Kita juga ikut malu karena kita ada di dalam Zoom ini. Ayo kita gotong royong kerjasama yang baik sehingga Zoom ini bisa berjalan terus berlangsung dengan baik, tidak kekurangan. Jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jangan sampai ada roh-roh jahat yang mempengaruhi kita. Marilah lakukan dengan kesetiaan. Jangan tolah-toleh kata tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Cik Lingling. Nggak usah menghiraukan suara orang. Lakukan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih ya Cik Lingling, itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini dengan berkat yang berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Febenini atas perhatiannya, atas dukungannya, atas doanya. Ya, luar biasa Ibu Gembala kita. Ya, Bapak Ibu, Juni ini waktunya kita membayar untuk untuk internet kita ya. Karena dari awalnya itu ikut yang luar negeri. Makanya jumlahnya 21.900 sekian gitulah. Kira-kira 22 juta ya. Tadinya maunya kos kita baik hati diperkecil gitu, tetapi Tuhan jawab enggak usah. Tuhan katakan lanjut, ya sudah. Jadi kita tetap mengikuti sesuai apa yang Tuhan katakan, ya. Dan saya berharap co-host yang bisa share ya nomor rekeningnya itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, ternyata Ibu Gembala Feven ini luar biasa perhatiannya. Soalnya sebagai gembala tahu mungkin ya. Ya, dan Ibu Gembala juga kepingin semua yang ada di Zoom ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Amin, amin Cik. Semoga lancar semua Cik. Tuhan berkati semua. Deg-degan yang belum Amin. Ya. Kita lanjut. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada email dan ya.